Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nana Farabiba. Saya dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media yang menarik dan interaktif dengan Microsoft Wave. Jadi Sway ini salah satu aplikasi di Office 365 yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi, membuat proyek, misalnya membuat laporan, membuat blog, dan yang lain-lainnya. Dan kita bisa lakukan semuanya secara online. Nah, file apa saja kah yang bisa kita tambahkan di display kita? Nah, dapat kita lihat bahwa di sini kita bisa menambahkan teks, kita bisa menambahkan audio, bahkan kita bisa merekam suara kita secara langsung, kemudian kita tambahkan ke dalam video yang kita buat di project. Nah, kita juga bisa membuat form, kita bisa membuat upload file yang sudah ada di laptop kita. Nah, di sini sudah ada juga beberapa template yang tersedia di Microsoft Wave yang bisa langsung kita edit. Nah, jadi kita bisa terinspirasi untuk menggunakan template-template yang tersedia sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, langsung saja di sini kita akan langsung saja bagaimana cara menggunakan Microsoft Wave ini. Nah, di sini langsung teman-teman bisa men-search di Google Chrome atau browser lainnya teman-teman untuk mengklik login Office 365. Nah, di sini saya pakai secara online ya. Klik login Office 365. Nah, kemudian tampilan yang muncul nanti akan teman-teman akan diminta untuk membuat akun, memasukkan password. Nah, setelah selesai teman-teman membuat akun dan memasukkan password teman-teman semua, teman-teman akan langsung masuk ke halaman seperti ini, seperti di layar saya. Nah, kemudian di manakah kita menemukan Microsoft Wave-nya? Di sini kan belum ada nih Microsoft Wave, Mas. Cuman ada Word, Excel, PowerPoint, dan lainnya. Nah, di sini ada tanda buat atau tambah. Nah, di sini yang paling bawah ada halaman atau Sway. Nah, ini adalah Microsoft Wave. Nah, kita bisa langsung mengklik halaman atau Sway ini. Nah, kemudian tampilan berikutnya adalah seperti ini, teman-teman. Selamat datang di Sway. Oke? Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Wave. Berikut teman-teman bisa melihat nih, banyak nih template-template mulai dari satu template. Nah, jadi teman-teman bisa melihat berbagai template untuk misalnya resume, laporan siswa, portofolio tampilan, bahkan kita bisa mencari untuk yang lainnya, blog, resume, buletin, presentasi bisnis, kisah liburan, produk DIY, perbaruan status, nah, presentasi. Nah, banyak dari template-template yang sudah disediakan untuk memudahkan pengguna dari Microsoft Wave untuk membuat laporannya. Kali ini kita akan membuat dari buat baru, kita akan memilih suatu yang kosong ya. Nah, oke. Ini sudah terbuka tampilan awalnya untuk membuat sebuah yang baru, laporan yang baru. Nah, di sini ada alur cerita, storyline. Storyline ini isinya adalah alur dari media yang kita buat. Kemudian desainnya nanti yang di sebelah kanannya itu, nah itu untuk mempercantik. Kemudian ada tombol play untuk melihat atau preview tayangan yang media yang sudah kita kerjakan sedikit. Nah, oke, yang pertama kita akan membuat media kita. Misalnya saya akan membuat media tentang aritmatika sosial ya. Nah, kita bisa buat penekanan. Kemudian untuk lebih cantik kita tambahkan background di latar belakang. Kita bisa menambahkan background dari searching atau kita bisa sisipkan dari isi dari laptop kita juga bisa.
dari komputer kita, dari perangkat saya misalnya. Oke, di sini saya akan mencari gambar. Kita bisa klik saja gambarnya, kemudian klik open. Oke, ini sedang loading. Oke, sudah tampilkan gambarnya. Kemudian sisipkan. Nah, untuk melihat fokus gambar, kita melihat titik fokusnya ini, fokus point. Kalau ingin ditampilkan semua gambarnya, kita klik seluruh gambar penting, seperti ini. Oke. Di sini saya akan menambahkan beberapa. Di sini tanda tambah ini bisa untuk menambahkan judul atau menambahkan teks, gambar, bahkan kita bisa mengunggah sesuatu dari penyimpanan kita sendiri ya. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah teks, kemudian kita bisa menambahkan. Nah, di sini untuk membuat selanjutnya saya bisa langsung menambahkan beberapa teks untuk mendukung judul laporan saya di Microsoft Word. Nah, di sini saya bisa menambahkan, di sini saya menyiapkan materi mengenai aritmatika sosial, kita kopikan, kemudian kita paste di teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sendiri. Kalau ingin kita lebih besar tampilannya, kita pilih yang ini. Atau mau lebih kecil, tekan yang atur penekanan pada kartu ini ke halus, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambah teks lagi. Kita tambahkan lagi, tidak usah banyak-banyak. Kita tambahkan contohnya saja ya. Seperti ini. Oke. Ini adalah contoh kasusnya untuk yang kedua. Oke, selanjutnya bagaimana nih, teman-teman? Di sini saya akan menambahkan setelah kita menambahkan contoh kasus dari sebuah materi aritmatika tadi, nah kita bisa menambahkan gambar. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah gambar. Kita kembali ke disarankan, kemudian saya akan milih perangkat saya. Di sini saya akan mengambil gambar yang sesuai karena kita akan menguji soal pertama, yaitu Pak Soso, tukang bakso. Maka saya akan mengklik gambar ini, memilih gambar ini. Kemudian di keterangan gambarnya tentu saja kita akan menjelaskan mengenai kasus si Pak Soso. Oke, mengenai keterangan kasus Pak Soso. Berikut adalah penjelasan dari contoh Pak Subur yang menjual bubur. Kita Ctrl C atau kopikan. Nah, kemudian kita pastekan di keterangan. Seperti ini. Oke.
Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa menambahkan untuk gambar kedua, yaitu keterangan untuk Pak Soso, tukang bakso. Perangkat saya, kemudian gambar Pak Soso. Kemudian kita titik fokus. Nah, kemudian kita tambahkan kembali untuk yang ketiga. Selanjutnya adalah mengenai kasus tukang sate. Jadi di sini kalaupun kita lupa mau menyisipkan misalnya sebuah teks atau sebuah gambar di antara teks yang sudah kita buat, kita bisa kembali mengeklik teks sebelumnya atau kotak sebelumnya. Nah, kemudian mengklik tambah. Nah, di sini kita untuk menyisipkan sebuah judul. Nah, di sini saya menyelesaikan kasus. Oke. Nah, sudah seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, di situ cara menyisipkannya. Nah, di sini kan kita sudah memilih nih. Kemudian kita bisa langsung preview hasil yang kita kerjakan tadi diputar. Oke, seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan ke bawah ya, teman-teman. Menyelesaikan kasus seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, teman-teman bisa kembali ke halaman sebelumnya. Misalnya ada yang belum selesai atau bagaimana. Teman-teman bisa pilih klik edit. Nah, kalaupun teman-teman nggak suka tampilan vertikal seperti ini, teman-teman bisa mengatur tampilannya di desain. Nah, kemudian ini kan sudah teks terus ya dari tadi. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita mau menggambarkan video, audio, atau yang lainnya? Nah, kita di sini bisa langsung memilih media. Kemudian kita pilih video. Kemudian kita seret nanti videonya ke sini. Kita klik seret video, kemudian disarankan. Nah, di sini saya akan memilih video dari yang sudah saya buat, ataupun teman-teman bisa sih memasukkan sendiri video yang teman-teman inginkan dari YouTube juga boleh, seperti itu. Nah, di sini klik perangkat saya untuk memilih video yang ada tersimpan. Nah, di sini saya milih video judulnya Project Akhir. Nah, di sini adalah video untuk menjelaskan mengenai kasus-kasus yang saya tampilkan di laporan saya tadi. Nah, kita menunggu loadingnya ya, teman-teman. Mungkin agak lama karena ukuran file videonya juga cukup besar. Ini di sini kan udah tertera nih videonya, sudah selesai di-uploadnya. Nah, kita ingin melihat videonya, bisa kita klik, kemudian
tampilan video tadi, kita bisa langsung kembali ke putar atau play ke bawah. Ini dia videonya. Kita bisa putar videonya untuk melihat previewnya. Seperti ini teman-teman. Oke, kita percepat saja. Nah, seperti ini ya. Oke, gimana? Keren nggak teman-teman? Keren dong. Oke, kita kembali ke bagian edit. Kemudian di akhir bagian teman-teman ingin menambahkan misalnya sebuah kuis nih untuk menguji teman-teman kalian yang lain. Nah, apakah sudah mengerti mengenai materi aritmatika sosial? Nah, lanjutnya kita pilih media, kemudian kita pilih sematkan. Nah, di sini kita bisa menyematkan link ya teman-teman. Nah, di sini saya punya sebuah soal aritmatika yang saya buat di Google Form. Nah, kemudian kita bisa mengklik kirim, kemudian memilih tanda ini, kemudian kita menyalin kode HTML-nya. Setelah disalin, teman-teman bisa kembali ke Sway, kemudian menempelkan link tersebut di sini. Oke, nah kita sesuaikan dengan ukuran asli. Nah kemudian, nah kemudian kita bisa memeriksa hasilnya. Oke, ini adalah hasil menyematkan link Google Form-nya ya teman-teman. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa langsung mengklik bagikan untuk membagikan hasil pekerjaan laporan Sway teman-teman dengan orang lain. Disalin, teman-teman bisa membagikannya melalui misalnya subjeknya aritmatika sosial. Kemudian kita bisa menekannya di sini. Apabila ada